Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu analisis bibliometrik. Nah, analisis bibliometrik itu adalah salah satu pendekatan dalam kita menulis artikel yang akan dipublikasikan baik itu di jurnal maupun proceeding. Nah, mengapa harus analisis bibliometrik? Nah, yang pertama itu untuk publikasi ilmiah, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa untuk beban kerja dosen, BKD, bisa untuk jabatan fungsional, bisa untuk syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 maupun S2 dan S3. Kemudian analisis bibliometrik ini juga bisa digunakan untuk publikasi ilmiah dengan tujuan tugas akhir mata kuliah baik itu di S1, S2 maupun S3. Nah, yang kedua, mengapa harus analisis bibliometrik? Karena analisis bibliometrik ini dapat digunakan untuk kegiatan kita di seminar nasional, untuk mendaftarkan artikel kita di seminar nasional dan konferensi internasional. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian jangan takut untuk menggunakan pendekatan analisis bibliometrik untuk seminar nasional maupun konferensi internasional. Nah, yang ketiga apa? Nah, ini bagi teman-teman mahasiswa baik itu S1, S2 dan 3 itu analisis bibliometrik bisa kita gunakan di pendahuluan kita, di pendahuluan skripsi, di pendahuluan tesis maupun pendahuluan disertasi. Nah, selain itu, analisis bibliometrik itu sangat mudah sekali. Kemudian sangat singkat pengerjaannya dan sangat murah karena kita tidak perlu turun ke lapangan, melakukan survei dan sebagainya. Kita hanya duduk manis di depan laptop atau komputer masing-masing. Nah, berikut sebelum kita masuk, kita akan lihat dulu bagaimana sih perkembangan jumlah penelitian yang menggunakan metode atau pendekatan analisis bibliometrik ini. Nah, dilihat dari gambar, nah itu meningkat dalam satu dekade terakhir. Nah, Indonesia sendiri ada 834 publikasi yang telah publish di database Scopus. Nah, kemudian aplikasi yang digunakan itu ada empat, mulai dari Force Viewer, Publish or Perish, RStudio, dan Mendeley. Nah, ini akan dijelaskan nantinya di pelatihan, di kelas pelatihan nantinya yang akan diadakan bulan April. Keempat aplikasi ini sangat gratis dan untuk mendapatkan panduan bagaimana menggunakannya itu juga bisa didapatkan di pelatihan ini. Kemudian, khusus di pelatihan ini, kita menggunakan database Scopus maupun Web of Science. Nah, dua database ini itu sangat bagus dan paling bagus digunakan untuk analisis bibliometrik. Mengapa? Nah, jika dilihat dari tabel ini, eh, Web of Science dan Scopus itu ada di paling atas. Nah, ini menandakan memang dua database inilah yang paling bagus karena Web of Science itu centang hijau semua. Nah, bisa dilihat. Kemudian Scopus itu juga centang semua. Ini menurut Nis Jan van Eck 2020. Nah, kita lihat kelebihan dari database Scopus itu cakupannya itu sangat luas. Nah, fungsi analisis bibliometriknya itu kuat. Nah, ini yang perlu kita catat. Kemudian dapat mengunduh maksimal 20.000 data. Ini sangat cukup untuk analisis bibliometrik. Kemudian juga Web of Science ini juga memiliki kelebihan yang hampir sama dengan database Scopus. Nah, sedangkan jika kita mengambilkan database dari Google Scholar, nah itu kekurangannya itu selain walaupun cakupannya luas, kekurangannya itu informasi bibliometriknya itu kurang lengkap. Jadi, database Scholar ini tidak saya sarankan untuk kita gunakan dalam pendekatan analisis bibliometrik. Nah, kemudian apa saja sih yang bisa kita analisis? Nah, itu ada tren publikasi sampai kepada novelty penelitian. Nah, jadi analisis bibliometrik ini juga bisa kita manfaatkan untuk mencari novelty atau keterbaruan penelitian. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan lihat contoh dan untuk lebih jelasnya itu bisa didapatkan melalui pelatihan ini. Nah, ini contoh dari tren publikasi, ini contoh dari tren kutipan. Nah, bagaimana cara mengisi tabel ini nanti akan dijelaskan di pelatihan. Kemudian contoh sebaran geografi, bagaimana cara menampilkan peta data seperti ini, menyajikan data dengan peta dua dimensi seperti ini, itu akan kita sampaikan di pelatihan. Kemudian hubungan antar negara, sebaran jurnal, kemudian fokus penelitian. Inilah yang menurut saya itu penting dalam analisis bibliometrik, yang paling penting dalam analisis bibliometrik.
Itu ada fokus penelitian dan novelty penelitian. Nah, bagaimana cara menampilkan gambar seperti ini? Itu sangat mudah dan akan disampaikan di pelatihan kita nantinya. Nah, jika Bapak Ibu tertarik mencoba, yang pertama itu yang harus dilakukan itu menetapkan atau buat daftar topik yang akan dikaji. Kemudian pilih database dengan cakupan yang memadai, contohnya itu Scopus ataupun Web of Science. Kemudian lakukan tahapan pengumpulan data, namun dipastikan dulu Bapak Ibu semua telah mendownload aplikasi pendukung yang diperlukan. Nah, jika mengalami kendala, Bapak Ibu bisa membeli buku analisis bibliometrik ataupun menonton video yang ada di YouTube tentang tutorial analisis bibliometrik. Selanjutnya, ikuti pelatihan analisis bibliometrik. Nah, untuk khusus bagi Bapak Ibu yang menonton video ini, ada diskon 30% bagi Bapak Ibu yang mensubscribe channel ini, kemudian like video ini, kemudian men-share video ini ke grup WA. Nah, nanti bukti share atau bukti screenshotannya itu bisa dikirim melalui link yang ada di deskripsi. Nah, untuk pembayarannya bagaimana? Untuk pembayarannya itu juga ada di link di deskripsi. Untuk kontak personnya itu bisa menghubungi. Nah, untuk eh, kontak personnya itu ada di flyer ini, itu ada di paling bawah, ini dia sebelah kiri. Kemudian, apa sih keuntungan yang didapatkan jika mengikuti pelatihan ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian akan memiliki akses ke database Scopus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian akan memiliki akses ke database Web of Science. Nah, Web of Science dan Scopus ini tidak bisa sembarang akses, tidak semua orang bisa masuk ke dalam database Scopus maupun Web of Science. Nah, untuk Web of Science sendiri itu cukup mahal, jadi sangat worth it Bapak Ibu mengikuti pelatihan bibliometrik ini. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara menggabungkan dua data dari Scopus dan Web of Science. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga eh, akan diinstalkan RStudio, FastViewer, Mendeley, dan POP. Nah, pelatihan ini akan diadakan 4 kali pertemuan pada bulan April. Nah, ya untuk pertemuan ini bisa kita diskusikan bagaimana apakah tiap minggu, satu kali seminggu. Nah, biasanya itu satu kali seminggu pada hari Minggu malam. Nah, kemudian juga Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dan ini yang paling penting, pendampingan sampai submit itu dengan tujuan Sinta maupun Scopus dan jaminan terbit untuk jurnal ber-ISSN dan terindeks Google Scholar. Jadi keluaran dari pelatihan ini Bapak Ibu nantinya akan ada publikasi terkait dengan pendekatan analisis bibliometrik dengan tema ataupun topik dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan bagaimana cara memilih tujuan jurnal, kemudian mendapatkan e-book analisis bibliometrik. Ini adalah buku yang saya buat sendiri dengan teman saya. Ini sudah 100 lebih yang membeli. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan materi dan rekaman pelatihan lengkap, panduan Fast Viewer lengkap. Nah, ini saya buat sendiri panduan Fast Viewernya itu sangat lengkap. Kemudian gratis konsultasi dan review penulisan. Nah, jadi segera bergabung karena kuotanya terbatas, maksimal 10 orang per kelas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian jangan ragu untuk mengikuti pelatihan ini karena banyak sekali benefit yang didapatkan. Eh, untuk mentor sendiri itu saya, Ilham Muhammad. H-index Google Scholar sekarang itu 33 dan saya telah menerbitkan lebih dari 50 artikel bibliometrik baik itu di Sinta, Scopus maupun Proceeding. Kemudian, saya juga telah aktif mengisi beberapa kegiatan pelatihan dan kelas pendampingan, baik itu via Zoom di Universitas Pendidikan Indonesia maupun tatap muka di Universitas Pendidikan Indonesia maupun di Universitas Negeri Surabaya. Saya juga mengisi beberapa kegiatan seminar dan webinar, baik itu melalui Zoom untuk beberapa kampus dan Zoom untuk umum. Kemudian ini adalah profil akun Sinta saya, kemudian ini adalah profil Google Scholar saya, kemudian ini adalah profil akun Scopus saya.
Nah, untuk contoh paper bibliometri ini saya telah mempublikasikan baik itu di Sinta maupun Scopus dan jurnal internasional. Nah, ini dia tadi yang saya bilang di awal bahwa artikel analisis bibliometri itu dapat digunakan untuk seminar nasional dan untuk seminar internasional. Ini saya berkesempatan kemarin seminar internasional di Thailand maupun Jepang pada tahun lalu. Terima kasih. Dan ini adalah buku yang telah saya tulis dengan teman saya, Fadli Agustriansah. Dan Bapak Ibu, jika ingin tertarik membelinya saja, itu akan Bapak Ibu dapatkan di link deskripsi. Itu akan terkait langsung ke link Shopee-nya. Dan opsi kedua, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan ini dan akan mendapatkan e-booknya secara gratis. Kemudian, eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga eh, Bapak Ibu bisa lebih mengenal lagi tentang analisis bibliometrik dan tertarik untuk mengikuti pelatihan yang akan kami adakan pada bulan April. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.